Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan kelima. Nah, kali ini kita akan membahas ekosistem dan subtema sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, pekan ini kita akan membahas ini ya teman-teman. Ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem sungai? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai di wilayah lain juga disebut sebagai kali atau bengawan. Nah, ini adalah pengertian ekosistem sungai. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Nah, ini juga ada salah satu contoh gambar ekosistem sungai. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah mendengar sungai atau pernah melihat langsung sungai ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata sungai sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ciri-ciri sungai. Yang pertama, biasanya terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian yang kedua, lembah sungai mempunyai bentuk V. Yang ketiga, sungai memiliki aliran yang deras. Kemudian yang keempat, mempunyai kedalaman sungai yang cukup dalam. Nah, ini adalah ciri-ciri sungai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian tidak hanya itu saja, ternyata sungai juga memiliki manfaat. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya. Manfaat sungai, penampung air. Yang kedua, mengalirkan air ke hilir. Yang ketiga, pembangkit listrik. Kemudian yang keempat, pusat dari ekosistem. Nah, teman-teman, ini adalah manfaat ekosistem sungai. Nah, sungai sendiri juga terdapat di Kalimantan dan Sulawesi dan seluruh wilayah. Nah, tapi kali ini kita hanya membahas tentang sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, teman-teman, ada yang tahu sungai yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi itu apa saja ya? Ya, yang benar. Iya benar. Yang pertama, Sungai Kapuas di wilayah Kalimantan Barat. Yang kedua, Sungai Barito. Sungai Barito sendiri terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah salah satu contoh sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, namun di Sulawesi juga terdapat sungai. Nah, yang pertama di sini terdapat Sungai Bulu Cenrana. Nah, Sungai Bulu Cenrana ini terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata sungai juga terdapat di Indonesia yang terpanjang. Nah, sungai terpanjang di Indonesia ini kira-kira sungai apa saja ya? Iya benar, yang pertama Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini sendiri terdapat di Kalimantan Barat. Yang kedua, Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sendiri terdapat di Kalimantan Timur. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, terdapat Sungai Barito. Nah, Sungai Barito sendiri terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, kemudian yang keempat, Sungai Batanghari. Nah, Sungai Batanghari sendiri terdapat di Sumatera Barat atau Jambi. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai sungai yang terpanjang di Indonesia.
Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem danau. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem danau? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya, pengertian ekosistem danau. Danau adalah berkumpulnya air tawar atau asin di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Nah, ini adalah pengertian danau. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata danau sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kita bisa lihat yang pertama di sini ciri-ciri danau, yaitu mempunyai air yang cukup dalam. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa tumbuhan air yang menutupi sebagian tepi danau. Yang ketiga, terdapat gelombang kecil yang ada di permukaan danau. Kemudian yang keempat, mempunyai permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem danau. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata danau sendiri juga memiliki manfaat. Nah, manfaat danau sendiri yang pertama, memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Nah, yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai sarana atau sumber irigasi. Yang keempat, membantu proses produksi barang. Nah, ini adalah manfaat danau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata danau yang terdapat di Kalimantan itu juga ada ya. Nah, kira-kira danau yang terdapat di Kalimantan itu apa saja ya teman-teman? Iya benar, yang pertama Danau Kakaban. Danau Kakaban merupakan danau yang terletak di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Yang kedua, Danau Sentarum. Danau Sentarum sendiri terletak di Kalimantan Barat. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, kira-kira danau yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi itu apa saja ya? Iya benar, Danau Labuan Cermin di Berau, Kalimantan Timur. Nah, Danau Labuan Cermin ini sangat terkenal sekali ya teman-teman di Kalimantan dan di seluruh wilayah yang terdapat di Indonesia. Nah, kemudian di sini juga terdapat Danau Poso. Danau Poso sendiri terdapat di Sulawesi Tengah. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai ekosistem sungai. Kemudian kita akan beranjak ke ekosistem rawa. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian rawa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Rawa itu seperti apa ya teman-teman? Jadi teman-teman sudah ada gambaran, oh seperti ini ya rawa ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata rawa juga memiliki ciri-ciri dan manfaat. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri rawa sendiri itu apa saja ya? Nah, akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, warna air cenderung keruh. Kemudian yang kedua, pada umumnya terdapat cekungan. Yang ketiga, airnya bersifat asam. Yang keempat, selalu terjadi penggenangan. Nah, ini adalah ciri-ciri dan manfaat rawa. Nah, ini manfaat rawa sendiri. Yang pertama, sumber cadangan air. Yang kedua, pencegah intruksi air laut. Yang ketiga, habitat tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat, sumber energi. Nah, ini adalah salah satu contoh ciri-ciri dan manfaat rawa ya teman-teman.
Nah, teman-teman, rawa yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, kira-kira rawa apa saja ya yang terdapat di wilayah Indonesia? Ya, benar. Yang pertama, Rawa Payu. Rawa Payu sendiri terletak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua, terdapat Rawa Sungai. Rawa Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata rawa yang terdapat di Indonesia juga terdapat Rawa Cekung. Rawa Cekung sendiri bertempat di Jawa Tengah. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai ekosistem rawa. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem estuari. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem estuari? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem estuari adalah badan air setelah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Nah, ini adalah pengertian ekosistem estuari ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu contoh gambarnya ya di sebelah kanan Ibu ya. Di sebelah kanan gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian estuari sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, teman-teman ada yang tahu ciri-ciri estuari itu apa saja? Baik, yang pertama kita bisa lihat di sini terlindung dari gelombang laut. Yang kedua relatif dangkal. Yang ketiga salinitas air. Nah, ini adalah ciri-ciri estuari ya teman-teman. Nah, estuari sendiri juga memiliki manfaat. Nah, kira-kira manfaat estuari sendiri apa saja ya teman-teman? Baik, yang pertama sumber zat hara. Yang kedua bahan organik. Yang ketiga sebagai tempat hidup spesies. Nah, ini adalah manfaat estuari. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata kawasan estuari yang terdapat di Indonesia itu juga ada ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama di sini pesisir Sumatera, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Jawa, dan yang keempat Papua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pekan kelima mengenai ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti atau memahami ya. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, yang pertama teman-teman membuat atau menggambarkan sungai, danau, rawa, estuari. Kemudian boleh teman-teman memilih salah satu ekosistemnya ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman ingin menggambar sungai. Nah, setelah teman-teman menggambar sungai, teman-teman membuat puzzle. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian tugas kedua, sebutkan satu nama sungai yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi. Nah, kemudian yang kedua dan dua kawasan estuari yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan satu danau dan satu rawa yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, sampai di situ ya teman-teman mengenai tugasnya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami ya mengenai tugasnya. Oke teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.